Selamat sore ibu-ibu yang berada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah PKP secara streaming yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Juliana Parapatlinde. Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau berserai Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan martur Dia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan cendrawati, mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemara bersahaja saleh taman luhur budi, lengkapilah Tuhannya padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang pertama dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita masuk dalam ajakan beribadah. Dalam kehidupan ini, hendaklah kita selalu melakukan perintah Allah dan menjadi garam dan terang bagi sesama. Berikanlah tubuh yang kita miliki sebagai syukur dan kesaksian atas hidup yang diperbaikinya. Dengan rasa syukur dan untuk hidup yang berbakti kepada Allah dan beribadah kepadanya, mari kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 17 ayat 1 dan 2 abadi tak nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri
menjauhi kekal terbekat, teguh bagai gunung kearimanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami, ibu-ibu, persekutuan kaum perempuan, kami hendak melakukan ibadah pada sore hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu. Sertailah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10 yang akan kita baca secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kembali kita menyanyi dari Gita Bakti 260 ayat 1 dan 2, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus memusikanya. Jangan takut, ku bersamamu, bareng manca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memergikan kita yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari surat 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Surat Korintus pasal 12 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Mari sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, sebagai ibu-ibu kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mau duduk tenang, hening, teduh, memohon Engkau hadir dalam Roh Kudus dengan firman Tuhan, sehingga ketika Engkau berbicara atas kami bersedia memperlakukan firman-Mu dan kami bersukacita di dalamnya. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya undang kita bangkit berdiri.
1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27 hingga yang ke-31. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Maka dalam bahasa roh, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali melihat ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara-saudara, betapa kita sering senang hidup dalam kesatuan. Semua kita senang sekali kalau kita bersatu. Makanya dalam Alkitab juga dikatakan bahwa orang yang hidup rukun itu akan diberkati. Karena apa? Betapa indahnya hidup dalam kesatuan atau rukun satu dengan yang lain. Kita bisa lihat itu dalam Mazmur 103. Jadi hidup yang rukun itu senantiasa diberkati. Dan Yesus sendiri dalam doanya, dalam Injil Yohanes 17, dia sendiri mengatakan bahwa agar orang-orang yang percaya senantiasa hidup dalam kesatuan. Sebab kesatuan orang percaya itu menentukan bahwa dia bukan dari dunia ini, tetapi dia dihadirkan oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara yang terkasih, indahnya kesatuan ini karena di dalam kesatuan itu kita damai. Di dalam kesatuan itu kita sukacita. Tetapi saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kesatuan ini pasti ada perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini juga terjadi bukan saja dalam rumah tangga, tetapi perbedaan itu juga hadir di tengah-tengah persekutuan. Persekutuan gereja, di kantor, pasti juga ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini bisa terjadi karena cara pandang. Ketika kita merasa bahwa saya nggak cocok, cara pandang saya berbeda. Itu berbeda cara pandang, pasti ada. Anak kembar aja pasti berbeda cara pandangnya. Apalagi kita dari latar belakang yang berbeda, masuk dalam persekutuan PLK PKP, pasti cara pandang kita berbeda. Lalu
dalam perbedaan itu bukan saja cara pandang, tetapi juga perbedaan yang terjadi karena satu di antara kita merasa superior, merasa bahwa saya lebih bisa daripada yang lain. Dan saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih, kalau di tengah-tengah persekutuan, lalu perbedaan itu adalah karena salah satu dari kita merasa lebih hebat, lebih benar, lebih bisa, maka hal itu bukan saja menjadi tidak bahagia, tetapi juga akan terjadi konflik dalam persekutuan. Perbedaan yang tadi saya katakan cara pandang, merasa lebih superior, itu juga terjadi perbedaan cara pandang, perbedaan karena superior, ada juga karena status sosial. Merasa yang satu itu lebih hebat daripada yang lain. Status sosial ini gampang-gampang susah ketika kita seringkali temukan bahwa orang merasa bahwa karena dia ekonominya lebih hebat, maka dia lebih daripada yang lain. Itu yang terjadi dalam persekutuan. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang terkasih, di satu sisi kita senang kesatuan, tetapi di sisi lain ada perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini kalau kita tidak bijak, kita menjadi orang-orang yang lumpuh, tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Kita hanya memasalahkan bahwa saya lebih hebat atau saya lebih punya ini dan itu, atau saya hanya bertahan pada cara pandang saya sendiri, sehingga terjadi banyak masalah. Dan saudara-saudara yang terkasih, hal ini juga terjadi di jemaat Korintus. Korintus ini adalah kota metropolitan pada masa Rasul Paulus. Korintus ini adalah jemaat yang notabene jemaat yang sudah mapan. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetapi di sisi lain mereka sangat individualis. Dan bukan itu saja, tetapi ditambah dengan budaya pada saat itu, budaya persaingannya sangat tinggi, karena kita bisa ingat ya, Olimpiade, ada pertandingan-pertandingan di mana orang selalu mau juara pertama, sehingga akhirnya hadirlah apa yang disebut dengan superior-superior dalam gereja. Sehingga saudara-saudara, pada saat itu Rasul Paulus mengemukakan, menulis surat kepada jemaat di Korintus supaya menyadari akan hal ini. Yang pertama sebenarnya Rasul Paulus mau mengungkapkan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keuntungan. Bahwa ada pelayan firman, ada Kefas, ada Apolos, ada Paulus, itu sebenarnya keuntungan bahwa satunya punya ciri khas seperti ini, yang lain seperti itu. Seharusnya itu menjadi keuntungan bagi jemaat, perbedaan-perbedaan itu. Lalu Rasul Paulus juga menyampaikan sebuah ilustrasi yang sangat baik tentang tubuh, bahwa kaki tidak bisa untuk mengatakan kepada tangan saya tidak membutuhkan engkau, begitupun sebaliknya. Lalu Rasul Paulus juga mengungkapkan bahwa tubuh yang maksudnya menurut kita itu tidak bagus, justru kita memperhatikannya. Jadi Rasul Paulus mau lewat ilustrasi ini jemaat Korintus menyadari bahwa memang ada orang-orang yang tidak sehebat kita, ada orang-orang yang mungkin punya karunia-karunia yang biasa atau sederhana. Tetapi justru orang-orang ini harus diperhatikan. Ada memang orang-orang yang tidak sekaya kita. Orang-orang ini juga harus mendapat perhatian. Bukankah ketika tubuh kita, dalam anggota tubuh ini ada yang sakit, kita lebih memperhatikan. Ketika jari kita terjepit, pasti sakit, kita lebih memperhatikan. Tapi apa yang terjadi di jari kita bukan berarti otak kita yang lainnya tidak menjadi sakit. Untuk itu Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa kita harus
bisa menghargai sekalipun hal-hal yang kecil dalam sebuah persekutuan. Karena hal yang kecil itu kalau terus dibiarkan juga sebenarnya akan berpengaruh yang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Korintus. Dia juga mengemukakan bahwa kita harus bisa memahami hal ini. Memang kecenderungan manusia itu sekalipun dia percaya kepada Kristus ada ingin dihargai. Ada ingin supaya dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu kecenderungan yang ada. Lalu orang yang pintar, terhormat selalu ingin supaya dia dilihat, dia dihitung. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus meminta supaya yang kuat menolong yang lemah. Yang lemah bukan berarti dia tidak berarti, tetapi dia adalah sasaran daripada kasih yang kuat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau menekankan di sini bahwa perbedaan bukan hal yang harus membuat kita pecah, tetapi perbedaan itu membuat kita saling mengasihi. Dan dalam pembacaan kita pada sore hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan dengan jelas bahwa di dalam gereja itu ada rasul, ada nabi, ada pengajar, lalu diminta bahwa ada orang yang punya karunia-karunia. Jadi di dalam gereja itu ketika orang mempunyai karunia-karunia, ada majelis, ada pengurus pelkat, itu dimaksudkan supaya kita saling mendukung, kita saling melayani satu dengan yang lain, kita melayani umat dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan dengan karunia-karunia yang berbeda ini bukan supaya kita saling merasa lebih hebat daripada yang lain. Paduan suara merasa lebih hebat daripada jemaat, atau jemaat merasa dia lebih hebat daripada yang lain. Nah, pada saat kita merasa lebih hebat, lebih bisa, lebih benar, pasti terjadi apa yang disebut dengan perpecahan. Tetapi kita belajar dari nasihat Rasul Paulus bahwa yang pertama yang harus diingat bahwa saudara dan saya saling membutuhkan. Itu yang harus diingat. Sehebat apapun kita sebagai ibu, kita bekerja, kita karyawati, kita tetap membutuhkan pembantu di rumah, atau mungkin orang-orang yang membantu kita, mungkin juga orang tua kita, mungkin juga mertua kita. Jadi ingat bahwa saudara dan saya ini diciptakan sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Kita bisa bandingkan itu dalam ayat 21 dan 22 dalam 1 Korintus 12. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, itu yang paling kita butuhkan. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanamkanlah dalam hati bahwa saya tidak bisa sendiri, saya membutuhkan orang lain. Sehingga kita mulai saling menghargai, kita mulai saling menghormati satu dengan yang lain. Bayangkan saja kita hidup sendiri di rumah, saya tidak butuh orang lain. Loh, sampah kita nanti diambil oleh siapa? Lalu apakah benar-benar kita tidak membutuhkan orang lain? Kalau air kita habis atau gas kita habis, mau tidak mau kita membutuhkan orang lain. Jadi sikap ini harus ada dalam diri kita. Itu baru orang-orang di luar kita. Bahwa saya membutuhkan anak saya membutuhkan suami saya membutuhkan keluarga besar saya membutuhkan persekutuan, saya membutuhkan orang-orang di sekitar saya. Jadi sikap saling membutuhkan ini kita harus ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan kita superior, tetapi Tuhan menciptakan kita makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya diberikan karunia. Ingat, tujuan daripada karunia supaya kita bersatu
bukan supaya kita merasa lebih unggul daripada yang lain. Jadi kita bisa bandingkan itu dalam Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi apa yang ada pada kita itu untuk tujuan memuliakan Tuhan, melayani sesama. Jadi ibu-ibu yang terkasih, kalau kita menyanyi itu untuk hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk supaya kita hebat atau merasa kita harus menganggap bahwa orang yang suara fals itu tidak hebat. Makanya ibu-ibu, mari kita belajar bahwa itu paduan suara, bukan pacuan suara. Paduan suara itu kan ada pembagian suara. Kalau yang satu mau lebih unggul, ya bukan lagi paduan suara, pacuan suara. Jadi ibu-ibu yang terkasih, tujuan kita mendapat karunia atau kita bisa melayani itu supaya untuk hormat kemuliaan Tuhan, sekaligus supaya terciptalah sebuah kesatuan. Yang ketiga, mari kita rayakan keberagaman di dalam tubuh Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, dan seterusnya. Di sini kita harus menghargai satu dengan yang lain. Rayakanlah kebersamaan, keberagaman, bahwa kita berbeda. Saya contohkan begini. Bila tidak ada guru pelkat PA, gimana dengan anak-anak kita? Lalu kalau kita hanya merasa bahwa saya tidak membutuhkan majelis, saya tidak suka sama dia, dia melayani, pelayanan bisa berjalan kalau ada majelis. Saya tidak membutuhkan pengurus yang lain, nanti siapa yang akan melayani ibu-ibu? Jadi kita harus bisa bersyukur bahwa ada orang-orang yang melayani. Jadi kita harus merayakan keberagaman. Saya mau ibadah keluarga saja, saya tidak mau ibadah pelkat. Kita harus juga masuk dengan ciri khas kita sebagai ibu-ibu, sehingga kita di pelkat. Kita boleh ibadah keluarga, kita boleh ibadah di gereja, tetapi kita juga bersyukur bersama sesama ibu kita beribadah. Dan ada mereka yang mau melayani. Begitupun di dalam gereja. Bayangkan saja kalau kita tidak menghargai kostor atau petugas kebersihan, kita menganggap bahwa yang penting saya ke gereja, yang rapiin gereja siapa? Lalu yang supaya kita bisa beribadah dengan nyaman, itu ada orang-orang yang mempersiapkannya. Jadi kita harus menghargai mereka. Saya tidak butuh mereka. Siapa bilang? Saudara-saudara yang terkasih, dalam pelayanan pasti kita membutuhkan orang-orang yang juga memikirkan bangunan ini, kalau bocor siapa yang akan bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita tidak bisa merasa bahwa diri kita sendiri, tetapi mari kita rayakan bahwa ada orang-orang yang berbeda. Keberagaman itu membuat kita bersyukur. Lalu kita juga bisa bersyukur begini. Kalau kita mau menuntut bahwa anak saya itu harus begini, anak yang bungsu beda dengan anak yang sulung. Begitupun yang lainnya. Jadi rayakanlah tentang keberagaman, bahwa yang satu memang begini, yang lain begini. Tetapi kita jangan memaksa kehendak kita, tetapi kita bersyukur bahwa dengan keberagaman itu kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Apalagi kita sebagai ibu. Ibu itu dia harus bisa menjadi perekat. Anak yang satu mungkin lebih emosional, yang satu lebih sabar. Dia harus bisa mempertemukan satu dengan yang lain. Mungkin
kita marah, mungkin kita putus asa dengan situasi ini. Tetapi belajar lewat firman Tuhan bahwa ilustrasi daripada Rasul Paulus ini akan menguatkan kita. Bahwa dalam tubuh ini pun kita saling membutuhkan. Jadi dimanapun kita berada sebagai ibu-ibu di keluarga, mari kita saling membutuhkan. Dengan karunia-karunia yang ada pada kita, ingat bahwa itu untuk menyatukan satu dengan yang lain. Lalu bersyukurlah bahwa saya berbeda. Bayangkan saja kalau Tuhan itu menciptakan kita sama semua, pasti kita tidak bisa membedakan satu dengan yang lain. Tetapi bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif, sehingga Dia menciptakan perbedaan, supaya lewat perbedaan itu kita memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita sebagai ibu-ibu, bahwa kita senang dalam kesatuan, tetapi ingat di tengah kesatuan ada keberagaman. Tetapi syukur bahwa Tuhan memberikan kita bijaksana, sehingga kita bisa saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan Tuhan senantiasa dimuliakan. Terpujilah Tuhan, amin. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-puji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-puji, memenuhi semesta. Ibu-ibu yang terkasih, kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang menaikkan syukur terima kasih bahwa Engkau memperhadapkan kami dengan hikmat dan pengertian untuk kami memahami, mengerti bahwa Tuhan menciptakan orang-orang di sekitar kami berbeda dengan kami. Bukan saja sifat, watak, tetapi juga status sosial, cara pandang. Tuhan, jangan tinggalkan kami, berilah kami hikmat, sehingga kami mengasihi sekalipun berbeda. Kami juga menyadari bahwa kami membutuhkan satu dengan yang lain. Dan biarlah dengan apa yang kami miliki, kami juga tahu bahwa kehadiran kami untuk merekatkan satu dengan yang lain, bukan menciptakan perpecahan di dalamnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur Engkau tempatkan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Mengucap syukur atas gereja Tuhan, GPIB Rene, wadah di mana kami hadir untuk melayani, untuk juga bersekutu memuliakan nama Tuhan. Bersyukur Engkau menghadirkan hamba-hamba Tuhan, mereka memberikan pengertian, kekuatan bagi kami. Bersyukur untuk para presbiter, diaken dan penatua, Engkau hadirkan mereka untuk mempermudah pelayanan-pelayanan di sektor dan juga pelayanan-pelayanan ibadah di gereja. Kami juga mengucap syukur kepadamu untuk pengurus Pelkat. Biarlah Tuhan dengan kehadiran mereka
Pelayanan kategorial boleh berjalan dengan baik. Engkau juga mau memberkati pengurus Pelkat PKP, berilah kesatuan, sukacita pelayanan, sehingga pelayanan-pelayanan kami bukan tercipta dan membuat kami tidak bahagia, tetapi pelayanan-pelayanan ini memampukan kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan wadah, kami dapat melayani ibu-ibu, dan kami juga boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami juga mengucap syukur untuk para komisi, kami serahkan semuanya kepadamu. Mereka bekerja dengan baik, mereka memberi diri bagi hormat kemuliaan Tuhan. Begitupun untuk pelayan-pelayan PA, Tuhan juga memberikan semangat, sukacita, sehingga mereka terus melayani dalam ketaatan kepadamu. Pelayan-pelayan PT pun kami serahkan kepadamu. Tuhan Yesus, dengan mereka melayani, maka pelayanan di gereja boleh dilakukan sampai kepada pelayanan-pelayanan kategorial. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mengucap syukur untuk keluarga yang Engkau berikan. Sekalipun pasangan hidup kami berbeda pendapat, kadang cara pandang, tetapi kami juga mau mengasihi bahwa perbedaan-perbedaan itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan mau supaya kami rendah hati, membutuhkan satu dengan yang lain. Begitupun anak-anak kami mungkin tidak sehebat anak-anak orang lain. Mereka, IQ mereka tidak sebrilian yang lain. Tapi kami percaya Tuhan memberikan mereka sehat, mereka menerima kami apa adanya. Dengan semua itu menempatkan kami bersyukur untuk kehadiran anak-anak kami. Kami juga memohon kepadamu, Engkau berkati keluarga besar kami, orang-orang tua kami. Tuhan juga jaga. Kadang karena perbedaan waktu, kehidupan ini, kadang kami salah paham dengan mereka. Ajarlah kami juga mau memahami bahwa mereka adalah orang tua kami. Kami juga harus pahami bahwa mereka perlu pendampingan, dan biarlah kami juga saling menerima satu dengan yang lain. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini, ada orang-orang di sekitar kami, tetangga kami, masyarakat di mana kami hadir. Berilah juga kemampuan bijaksana sehingga kami dapat hidup dengan mereka, dan kami bersyukur Tuhan tempatkan mereka supaya kami dewasa, supaya kami bijaksana. Kami juga boleh menjadi ibu-ibu yang bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja Tuhan, di mana pada saat ini kami beribadah di rumah. Jangan tinggalkan kami, tetapi kami juga boleh melihat dari cara Tuhan melihat bahwa rumah tangga kami juga adalah sebuah gereja di mana kami saling mengasihi, dan kami juga boleh menghadirkan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai ibu-ibu, kami tahu akan peran kami. Kami adalah tiang doa dalam rumah tangga. Kami dapat bekerja dengan penuh syukur. Kami juga adalah ibu-ibu yang bahagia, yang juga mengasihi. Dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepadamu, ada ibu-ibu yang kurang bahagia. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati pikirannya sehingga dia juga bersyukur. Situasi-situasi pelik saat ini, kami percaya Tuhan juga hadir memberikan kesehatan yang prima bagi seisi rumah tangga kami. Dijauhkanlah kami dari virus corona, dan biarlah kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Anak-anak kami yang sedang kuliah secara online, anak-anak remaja kami yang juga sudah menyelesaikan ujian mereka, Tuhan juga mau memberkati mereka. Tuhan Yesus, anak-anak yang masih kecil, Engkau juga mau memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga bawa para medis ke dalam tangan-Mu. Selamatkan mereka, biarlah Tuhan, ancaman virus corona ini membuat kami bersatu hati, mau merendahkan diri, memohon bahwa kami membutuhkan yang lain. Kami tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah Indonesia kembali pulih, dunia kembali pulih, dan keluarga kami juga pulih, persekutuan kembali pulih, sehingga kerinduan kami untuk beribadah di gereja
Tuhan juga buka jalan. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga serahkan semua ibadah streaming yang berlangsung saat ini. Engkau juga memberikan kekuatan bagi umat-Mu, sehingga kami terus menghargai waktu-waktu ibadah kami. Dan kami tahu Tuhan tetap membuka tingkap langit, memberkati dan mencukupkan kami semua. Tuhan Yesus, ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan. Seringkali kami menciptakan perpecahan karena sedikit perbedaan. Ampuni kami, kuduskan kami, sehingga kami juga mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Karena kami tahu kami mempunyai Tuhan yang hebat, yang senantiasa memberikan kami bijaksana dengan hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami alaskan doa syafaat ini hanya kepadamu, ya Yesus Tuhan penebus kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Yunus 1 ayat 9 yang menyatakan, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian dari Gita Bakti 85 ayat 1, 2, dan 3, oh Tuhan. Tuhan, rindu kami darimu.
mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan yang dapat kami berikan untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Semuanya ini berasal daripada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, melalui berkat yang semuanya berasal daripada-Mu. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita tetap berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar, biarlah kita bersedia menjadi pelaku-pelaku firman pada saat ini. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kitab Bakti 285, bait 1 dan 2. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelab. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati ibu-ibu terkasih mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.